Shalom Bapak Ibu. Oke, luar biasa pujian penyembahan. Biar Tuhan disenangkan ya. Amin. Setiap kita Bapak Ibu ya pasti punya planning, punya rencana dalam kehidupan ini ya. Baik itu dalam pekerjaan, tidak ada salahnya kita punya planning dalam pekerjaan, punya rencana yang pada akhirnya adalah kesuksesan. Begitu juga mungkin Bapak Ibu yang hari ini suka olahraga, fitness ya kan, jogging, jalan pagi, tujuan akhirnya ya sehat ya kan. Demikian juga sebuah rumah tangga Bapak Ibu ya. Apalagi kita semua di dalam Tuhan, kita nggak membangun rumah tangga asal-asalan, asal menikah, asal punya anak, ya udah asal berumah tangga. Enggak, kita pasti punya sebuah rencana, kita punya goal yang pada akhirnya rumah tangga itu harusnya menjadi keluarga yang harmonis, ya kan, ya Bapak Ibu ya. Tapi biar pada pagi hari ini Bapak Ibu, semua yang tadi saya omongkan itu semua itu baik Bapak Ibu, tidak ada yang salah ya. Tapi biarlah ketika kita pagi hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan memberikan kita sebuah perspektif yang lebih besar ya, karena firman Tuhan membuka sebuah goal yang sesungguhnya, yang mana dalam keluarga, pekerjaan, kesehatan, apapun seluruh kehidupan kita semuanya harus kembali untuk jadi berkat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin ya Bapak Ibu ya. Saya diberikan judul renungan, dipanggil untuk menjadi berkat ya. Bapak Ibu kita sama-sama buka di Kejadian 12 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Kejadian 12 ayat 2 dan 3 ya. Cuman 2 ayat, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita mau baca sama-sama ya Bapak Ibu ya. Kejadian 12 ayat yang kedua berkata demikian. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Amin firman Tuhan ya. Berbahagia semua yang mendengar, terlebih kita yang melakukannya ya. Saya kan garis bawahi kata aku ya Bapak Ibu di ayat yang kedua. Silakan duduk. Atau mau nemani saya berdiri ya nggak apa-apa Bapak Ibu. Yang di ayat 2 Bapak Ibu, saya kan garis bawahi kata aku, memberkati dan menjadi berkat ya Bapak Ibu ya. Dan nanti di ayat yang ketiga saya kan garis bawahi bumi akan mendapat berkat ya. Kalau Bapak Ibu lihat Kejadian 12, di pasal-pasal sebelumnya Bapak Ibu, banyak kejadian ya yang mencatat kerusakan-kerusakan besar akibat dosa manusia. Ya Bapak Ibu bisa baca nanti di Kejadian 3 bagaimana kisah kejatuhan manusia. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Di Kejadian 4 ya ada sebuah kerusakan besar yang kedua, pembunuhan Habel. Kejadian 6 Bapak Ibu bisa lihat kisah air bah. Ya, dan di Kejadian 11 menara Babel. Nah, di ayat yang ke-12 dibuka tadi di ayat pasal 12 ayat yang kedua, Tuhan berkata seperti apa? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Terjemahan yang lain di bahasa Inggris, di bahasa Indonesia yang lain, semua ngomong aku ya Bapak Ibu ya. Aku yang akan Bapak Ibu membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Atas segala kerusakan yang tadi saya bacakan sebelum pasal 12, maka di pasal 12 Allah berinisiatif terlebih dahulu untuk memanggil manusia. Yaitu siapa Bapak Ibu dalam konteksnya hari ini kita baca, yaitu Abraham. Allah punya inisiatif untuk memulihkan segala sesuatu, termasuk nantinya jatuhnya ke kita melalui pemanggilan daripada Abraham. Dan kita harus sadari dulu Bapak Ibu ya, Allah memilih Abraham itu atas inisiatif Allah, bukan karena kualitas Abraham ya kan, bukan karena Abraham itu di antara orang-orang sebangsanya pada zamannya dia adalah pribadi yang paling unggul, yang paling mencolok, yang paling vokal. Enggak ya Bapak Ibu ya. Abraham adalah orang-orang yang dipanggil dari Ur Kasdim. Kalau Bapak Ibu baca di Yosua, keluarganya Abraham adalah pemuja berhala. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu ada pemilihan ketua sinode ya, pemilihan mungkin kalau di dunia lebih besar pemilihan paus yang umpamanya Bapak Ibu ya, Abraham adalah pribadi yang tidak punya kualifikasi, tidak punya kapasitas, yang mana Allah harus memilih Abraham.
Jadi saya tekankan dulu bahwa Allah memilih Abraham, itu inisiatif dari Allah, dan itu adalah bentuk dari kasih karunia Allah, anugerah Allah. Amin Bapak Ibu ya. Amin. Jadi Abraham boleh jadi gambaran buat kita. Gereja Tuhan hari ini yang bukan cuma sebuah gedung, tapi adalah menuju kepada kita sendiri. Amin Bapak Ibu ya. Firman Tuhan Bapak Ibu bisa baca nanti bagian di Galatia 3 ayat 29 berkata seperti ini. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, amin ya Bapak Ibu ya, kita semua milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin Bapak Ibu ya. Amin. Aku akan membuat engkau. Saya garis bawahi supaya kita sadar bahwa Allah sendiri yang memanggil kita, bukan karena kita ini punya kualifikasi, karena kita punya kelebihan, karena memang kita layak. Tidak Bapak Ibu ya. Semua karena inisiatif dari Tuhan, semua karena anugerah daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Selalu Allah yang memulai. Waktu Adam dan Hawa jatuh, ya kan? Bukan karena Tuhan tidak tahu, Tuhan Allah tidak tahu Adam dan Hawa itu sembunyi di mana. Terus Allah itu nyari-nyari, Adam, Hawa kamu di mana? Bukan Bapak Ibu. Itu konteksnya bukan karena Allah tidak maha tahu, nyari Adam dan Hawa aja nggak tahu. Bukan. Itu menunjukkan bagaimana Allah itu akan selalu memulai terlebih dahulu. Allah yang berinisiatif mencari Adam dan Hawa. Demikian juga Bapak Ibu, kehidupan kita hari ini mau jatuh, serusak, ya kan, setidak layak dimanapun hidup kita, Allah itu menganugerahkan keselamatan buat kita. Allah memanggil kita seperti Allah juga memanggil Abraham. Amin Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tadi sudah saya bacakan di Galatia 3 ayat 29 ya. Demikian juga kejadian 3 ayat 9 ketika Tuhan berinisiatif terlebih dahulu untuk memanggil, mencari Adam dan Hawa orang berdosa. Sekali lagi Allah juga mencari kita dan memanggil kita. Amin ya Bapak Ibu ya. Nah, kalimat yang berikutnya berkata seperti, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Ya, saya akan memberikan sebuah definisi berkat yang saya rangkum ketika saya baca ayat 2 dan ketiga ini ya Bapak Ibu ya. Arti berkat yang saya rangkum, berkat adalah segala sesuatu yang berasal dari Allah dan membawa kita hidup dalam relasi dengannya dan untuk menjalankan kehendaknya. Amin Bapak Ibu ya. Saya lagi, berkat adalah segala sesuatu yang dari Allah, ya. Di garis bawahi, dari Allah dan membawa kita hidup akhirnya apa? Berrelasi dengan Allah untuk menjalankan kehendaknya. Amin Bapak Ibu ya. Berkat itu dari Allah ya Bapak Ibu, untuk membawa kita semakin dekat kepada Allah dengan membangun sebuah relasi supaya kita akhirnya paham berkat itu harus kita jalankan untuk sesuai dengan kehendaknya. Amin Bapak Ibu, dari Allah. Untuk apa? Untuk semakin mendekatkan kita supaya kita punya relasi dengan Allah dan kita akhirnya paham berkat ini untuk apa. Amin Bapak Ibu ya. Datangnya dari Tuhan untuk semakin mendekatkan kita, menjalin hubungan dengan Tuhan, dan pada akhirnya kita paham apa kehendak Tuhan atas berkat yang sudah dilimpahkan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu ya. Menerima berkat. Billy Graham berkata seperti ini, pernah menulis seperti ini Bapak Ibu. Berkat Tuhan bisa datang dalam bentuk jaminan keselamatan, ya, kedamaian batin, sukacita, ya kan? Bahkan dalam hal materi, meskipun dalam situasi yang tidak baik. Amin Bapak Ibu ya. Dan kita percaya hari ini Bapak Ibu, kita harus mempunyai pemahaman yang sama bahwa berkat itu tidak selalu berkata materi. Amin Bapak Ibu ya. Amin. Seperti Tuhan memanggil Abraham, orang yang tidak punya kualifikasi sebenarnya untuk dipilih, ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau hari ini pemilihan ketua sinode, Bapak Ibu pasti tidak akan pilih Abraham. Ya Bapak Ibu. Kenapa? Dia penyembah berhala, ya kan? Dia tidak punya sebuah pada perjalanannya dia menganggap istrinya sebagai sebuah senjata untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ya Bapak Ibu. Ini yang menikah siapa Bapak Ibu? Yang sudah menikah ya.
Coba bayangin kalau suaminya dari ibu-ibu ketika datang ke tempat lain dan ngomong, ini adikku, sakit hati ya istri-istri ya, kurang ajar ini suami ngomong. Ya, itu yang diperbuat Abraham, Bapak Ibu. Seharusnya dia tidak punya kualifikasi. Oleh sebab itu kita sudah menerima berkat, ya kan? Kita ini dianugerahi dan kita menerima berkat itu adalah keselamatan. Amin Bapak Ibu ya. Puji Bapak Ibu ya. Keselamatan. Efesus 2 ayat 8 berkata apa Bapak Ibu? Kita ini dianugerahi karena iman. Keselamatan itu bukan karena perbuatan, bukan karena kekuatan kepandaian kita. Amin Bapak Ibu ya. Berarti itu adalah berkat yang paling utama dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu ya. Tidak ada keselamatan lain di bawah kolong langit ini kalau tidak melalui Yesus Kristus Tuhan. Kita punya pemahaman yang sama dahulu. Berkat tadi seperti yang diomong sama Billy Graham, bisa dalam bentuk kedamaian batin. Berkat apa Bapak Ibu? Damai sejahtera. Amin Bapak Ibu. Berkat damai sejahtera. Bapak Ibu bisa baca nanti di Yohanes. Damai sejahtera yang diberikan Tuhan itu beda dengan damai sejahtera yang dunia tawarkan. Amin Bapak Ibu ya. Begitu banyak Bapak Ibu, seharusnya orang Kristen itu jadi teladan, jadi contoh ya. Jangan malah ketika orang yang bukan Kristen hidupnya dalam masalah, hidupnya banyak tekanan, hidupnya banyak cobaan, mereka seharusnya sudah tidak kuat lagi, tapi mereka berjuang lebih keras daripada orang yang katanya Kristen. Amin Bapak ya. Orang Kristen harusnya jadi teladan. Orang Kristen harus memahami bahwa pencobaan, masalah ujian itu hal yang masuk akal ketika kita mengiring Tuhan. Tapi segala sesuatu yang menurut daging kita nggak enak, diizinkan Tuhan bukan untuk mencelakakan atau membinasakan kita. Semuanya diizinkan Tuhan supaya kita ini boleh memiliki pengalaman berjalan bersama Tuhan. Ya kan Bapak Ibu? Kita bisa mengetahui dalam setiap masalah, ujian, cobaan, badai apapun kehidupan kita, ada Kristus di situ. Itu yang namanya damai sejahtera Tuhan. Bahwa segala ujian itu ada Tuhan di dalamnya untuk menopang, memberi kekuatan buat kita. Dan kehadiran Tuhan adalah damai sejahtera Tuhan itu adalah sebuah bentuk berkat. Yang mana ketika orang harusnya bukan yang di luar Tuhan melihat segala sesuatu itu sebagai sesuatu yang mencelakakan, yang membinasakan, mereka nggak akan bisa melihat semua cobaan itu sebagai berkat. Tapi di dalam Kristus kita tahu itu adalah berkat Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Kita kan orang Kristen senangnya ya, kita akan terus dibawa Tuhan naik. Amin Bapak Ibu ya. Amin ya. Tapi setiap kenaikan pasti ada ujian. Amin Bapak Ibu ya. Apa ujiannya? Suami yang mungkin dibawa wanita lain, bagaimana istri harus setia, doakan, ngampuni. Amin Bapak Ibu ya. Ujiannya apa Bapak Ibu? Sakit gak sembuh-sembuh. Amin Bapak Ibu. Banyak masalah. Ujiannya apa? Besok kontrakan kos habis, tapi besok juga harus beli beras, besok harus bayar uang sekolah. Ujiannya kan seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah mengalami dalam kehidupan ini 5, 10 atau beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu, dalam keluar dari mulut kita ngomong, habis saya, udah saya nyerah, nggak bisa apa-apa. Amin. Pernah yang mengalami seperti itu? Hari ini ada nggak Bapak Ibu? Ada buktinya? Ada ya, saya bukan ngomong orang dunia luar juga kayak gitu, enggak Bapak Ibu. Kita punya pemahaman yang lain. Anugerah Tuhan itu bukan kita terima waktu kita diselamatkan saja. Amin Bapak Ibu ya. Kita terima anugerah keselamatan, itu anugerah Tuhan. Tapi anugerah Tuhan itu terus akan memampukan kita ketika ada ujian demi ujian, ya kan? Ketika ada cobaan, masalah dalam seluruh aspek kehidupan kita, anugerah Tuhan akan terus memampukan kita. Yang 5 tahun lalu ngomong aku nyerah Tuhan, gitu. Percayalah hari ini Bapak Ibu sudah ganti sabuk. Kenapa? Karena bodoh yang lebih gede. Karena perutnya lebih gede. Lah kok 5 tahun yang ngomong aku nyerah Tuhan, ternyata lebih gendut hari ini. Ya. Jadi apa Ibu? Ada damai sejahtera Tuhan dalam setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi, enak enggak enak, terlebih yang enggak enak, ada damai sejahteranya Tuhan. Dan itu harus kita pandang, itu adalah berkatnya Tuhan. Banyak berkat-berkat yang lain Bapak, tapi saya akan bahas cuma beberapa ya. Ada sukacita ya Bapak Ibu, sukacita ketika kita mengiring Tuhan. Dan itu adalah berkat Tuhan yang mungkin orang di luar Tuhan tidak bisa melihatnya, tidak bisa menikmatinya. Amin Bapak Ibu ya. Setiap orang yang di sini pasti pernah mengalami dalam kehidupannya
ujian, cobaan, pencobaan, enggak, masalah apapun, pasti pernah ya Bapak Ibu ya. Tapi kita semua belajar Bapak Ibu, dalam semua yang Tuhan izinkan, meskipun menurut daging kita nggak enak, kadang pikiran jasmani kita ngomong ini jatuhin kita, ini mau menghancurkan kita. Tapi pernah nggak Bapak Ibu? Saya pun pernah mengalami masalah. Dalam masalah itu pun saya belajar untuk bersuka cita. Nggak tahu saya pernah cerita nggak di sini ya Bapak Ibu ya. Satu kali dalam periode kehidupan saya itu pernah diizinkan Tuhan. Ini benar-benar nggak punya duit, istri saya itu ngajak makan bakso. Kalau saya ngomong nggak punya duit itu bukan berarti di dompet tinggal 20.000, nanti di ATM ada puluhan juta, enggak Bapak Ibu ya. Kalau orang nggak punya duit itu benar-benar di dompet tinggal 20.000, di ATM nol, nggak ada lagi emas-emasan, nggak ada lagi deposito. Ya Bapak Ibu, itu benar-benar nggak punya duit. Kalau ngomong nggak punya duit, dompet itu tinggal 100.000, tapi di ATM ada puluhan atau ratusan juta, itu bukan nggak punya duit, belum ngambil duit. Ya Bapak Ibu ya. Kalau saya ini benar-benar nggak punya duit, ya Bapak Ibu. Istri saya ngajak ayo makan bakso. Saya nggak, waktu itu saya belum belum terlalu terbuka masalah keuangan dengan istri. Ya, jadi ketika istri ngajak makan bakso, ayo, saya tahu uang saya tinggal 20.000. Ketika pesen bakso, istri saya mau pesen 2, satu aja ngomong. Oh, marah orang Surabaya. Kenyang, pesen 1 aja. Pesen 1 Bapak Ibu ya. Dia makan, mau ngicipi ya. Sukacita, saya penuh sukacita Bapak Ibu ya. Terus besok hidupnya kayak apa ya? Kemarin itu kalau hari ini saya bisa sehat, bisa apa? Waktu itu saya berteriak pada Tuhan juga Bapak Ibu. Oh besok ini 20.000 Bapak Ibu. Buat beli bakso waktu kalau nggak salah waktu itu saya makan bakso di Mulyosari Surabaya Timur kan ya. Kalau nggak salah 8.000 ya. Baksonya 8.000. Es degan, orang Surabaya ngomong es degan kelapa muda ya. Kalau nggak salah 4.000 5.000. Sisanya buat parkir Bapak Ibu. Ya, buat bayar parkir. Terus besok piye? Tapi saya belajar, saya tetap bersuka cita. Istri saya tidak pernah tahu kalau uang saya hari itu tinggal 20.000. Ya Ibu ya. Besok Tuhan tolong, Tuhan tolong nggak tiba-tiba kasih apa ya? Oh ada job, profitnya bisa puluhan atau jutaan, enggak Bapak Ibu. Ada orang yang dulu pernah saya itu waktu itu kerja alas kaki ya, sepatu dan sendal. Sepi Bapak Ibu waktu itu ya. Sepi, terus saya ada side job jadi broker perumahan, ya kan? Saya pernah bantu orang itu untuk ngontrakkan gudangnya, dan saya berhasil. Lalu tiba-tiba besoknya dia itu telepon saya, Bu, iya, kamu repot enggak? Enggak, tolong bantu jualin handphone, kalian handphone. Loh, saya ini bukan penjual handphone, Bapak Ibu ya. Saya bukan orang enggak ngerti handphone, jualin aja Bu. Kamu tahu ini pasarannya berapa? Saya cari tahu dulu Bu. Saya cari tahu pasarannya berapa, saya sebutkan sekian, ya kan? Ya udah, kamu kalau bisa jual segitu, jual segitu. Kalau bisa jual lebih atas, jual lebih atas. Lumayan Bapak Ibu. Saya ingat banget waktu itu saya untung 100.000. Pertolongan Tuhan tidak langsung tiba-tiba 100 juta, enggak Bapak Ibu. Besoknya dapat 100.000. Tapi saya jalani dengan suka cita. Amin Bapak Ibu ya. Hari ini saya bisa beli 3 mangkok bakso, percaya. Saya bisa beli 3 mangkok bakso. Saya tidak perlu bantu orang untuk beli jualin handphone. Meskipun kalau disuruh ya saya bantu lah ya. Kalau ada istilahnya orang Surabaya kalau ada cuan ya tak kerjain. Saya dulu ngomong sama istri saya, kita ini lebih baik bikin UD apa? Lu mau dah apa? Lu mau gua ada. Lu mau apa gua ada semua. Saya jualin semuanya Bapak Ibu. Bukan di rumah saya jualin, bukan. Orang minta apa saya adakan semua ya. Tapi saya ada sukacita dari Tuhan memampukan saya. Dan saya tahu hari ini itu adalah berkat yang berharga. Kalau enggak Bapak Ibu, geger Bapak Ibu, makan bakso bisa geger Bapak Ibu. Karena ada sukacita Tuhan. Hari ini saya bisa melihat, benar ya. Saya tetap bisa bersukacita sampai istri saya tidak mendeteksi dompet saya isinya tinggal 20.000 ya. Itu karena apa? Sukacita dari Tuhan. Saya tetap bisa senyum, saya bisa dampingi dia makan bakso berdua. Ya, amin Bapak Ibu ya. Hari ini siapa yang sudah terima sukacita dari Tuhan? Amin. Amin. Itu berkat loh Bapak Ibu ya. Meskipun isinya tidak tahu saya dompetnya 20.000 atau lebih. Dan tentunya Bapak Ibu berkat yang akan saya bahas terakhir. Ada berkat lain ya Bapak Ibu ya.
materi. Ya setuju ya, materi adalah berkat. Amin. Ya, kalau yang nggak setuju berarti materinya dari Gunung Kawi. Materi apapun yang hari ini Bapak Ibu ada di dompet, melekat di baju kita, ya, amin ya. Ada di rumahnya Bapak Ibu, itu pasti sebuah yang namanya materi. Dan kita semua harus sepakat percaya bahwa itu juga berkat daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Mengukur bagaimana besarnya cintanya kita kepada Tuhan. Kalau kita ukur dari damai sejahtera, sukacita, ya kan, rasa syukur kita atas anugerah keselamatan yang Tuhan beri, agak susah loh Bapak Ibu. Agak susah, jujur ya Bapak Ibu ya. Bagaimana saya bisa mengukur Bapak Ibu yang di tempat ini? Oh, Bapak Ibu ini sudah bersyukur atas berkat damai sejahtera yang Tuhan berikan. Karena ketika Bapak Ibu ketemu kita ngomong aku bersyukur, aku bisa kuat, itu sebatas kebaikan di lingkup gereja aja Bapak Ibu. Kenapa? Nggak mungkin dong, ya. Kalau di gereja kan nggak ada orang maki-maki dong. Di sini pasti shalom, haleluya, puji Tuhan, ya Bapak Ibu ya. Apalagi kalau pendeta tanya, apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Padahal besok nggak ngerti. Oh, gawe saya, ya Bapak Ibu, besok duit dari mana? Ngomong luar biasa. Bapak Ibu sedang menipu pendeta yang menyapa Bapak Ibu. Oleh sebab itu saya hari ini Bapak Ibu, saya khotbah dimanapun, saya nggak pernah bertanya bagaimana kabar Bapak Ibu. Saya nggak kepingin saya ditipu oleh jemaat. Jujurlah Bapak Ibu ya. Ya, ngukurnya angel Bapak Ibu. Pendeta pun ketipu. Sebab apa? Bapak Ibu ada masalah, Bapak Ibu tetap ngomong luar biasa. Tapi Bapak Ibu, jujurlah Bapak Ibu, dan Pak nggak usah tanya bagaimana kabar mereka, nanti mereka menipu. Enggak ya Bapak Ibu ya. Kalau dalam datang ke gereja ada masalah, ya nggak usah dijawab. Datang ke Pak Pendeta, tolong doakan saya ada masalah. Itu lebih enak. Ya Bapak Ibu ya. Ngomong kepada orang yang Bapak Ibu anggap lebih rohani, atau rekan pelayanan Bapak Ibu, ayo doain saya, aku ada pergumulan ini, ada pergumulan itu jauh lebih baik. Ya, kita bukan sedang ada pemahaman lupa ya, self attraction atau apa. Bagaimana kita mengungkapkan sesuatu, kita percaya bahwa sesuatu yang kita ungkapkan akan berbalik kepada kita, memberikan kita kekuatan. Kan enggak gitu Bapak Ibu. Kekuatan itu timbulnya dari dalam hidup kita yang diberikan oleh Yesus Kristus Tuhan, bukan oleh kekuatan perkataan yang kita ucapkan. Kita pikir kalau kita ngomong aku luar biasa, kita jadi luar biasa. Enggak Bapak Ibu. Itu yang diajari Tung Desem Waringin, bukan diajarin Alkitab. Ngerti Tung Desem Waringin, motivator. Ya, saya pernah ikut kelasnya Bapak Ibu. Tiap pagi disuruh ngomong, kamu bisa. Itu enggak bisa Bapak Ibu. Itu enggak bisa. Tapi di dalam Tuhan, ya segala sesuatu yang susah pun kita disanggupkan untuk melalui. Nah, ukuran untuk melihat seberapa besar kita itu menganggap berkat Tuhan itu ada sesuatu yang pertama, itu adalah materi. Benar gak Bapak? Ya, satu kali saya pernah cerita ke Taufik mungkin ya, tapi jemaat sih tidak pernah ya. Satu kali ada sebuah ibadah di mana tepat di belakang dari pendeta yang diundang, ya Bapak Ibu ya. Itu ada seorang ibu-ibu yang menyanyinya luar biasa, pendetanya noleh, wah gerakannya paling luar biasa. Ya. Jadi ketika pendetanya udah mulai berkhotbah, pendetanya bertanya kepada ibu itu, Bu, kamu luar biasa tadi memuji Tuhan, ya kan? Suaranya keras dengan gerakan yang luar biasa. Iya Pak Pendeta, puji Tuhan. Pak Pendetanya tanya Bapak Ibu, Bu, saya mau punya pertanyaan. Kalau Tuhan berikan kepada kamu berkat uang 2 miliar Bapak Ibu, Bu, iya. 1 miliar Tuhan suruh kasih ke gereja, kamu kasih enggak? 1 miliarnya buat Ibu. Kasih Pak Pendeta yang kasih. Kalau Tuhan berkati kamu dengan 2 mobil, 1 mobil suruh Tuhan kasih ke gereja, 1 buat kamu kasih enggak Bu? Kasih Pak Pendeta. Wah, luar biasa Bu. Kalau Tuhan berkati kamu Bapak Bu dengan 2 sepeda motor, Bapak Bu ya, 1 suruh kasih ke gereja, 1 buat kamu Bu, kamu kasih enggak? Kasih Pak Pendeta. Luar biasa. Kalau Tuhan berkati kamu dengan 2 sepeda Bu, 1 Tuhan suruh kasih buat gereja, 1 buat kamu kasih enggak Bu? Enggak Pak Pendeta. Loh kenapa Bu? Uang 2 miliar kamu kasih, mobil kamu kasih, sepeda motor kamu kasih, sepeda kamu enggak kasih Bu? Ya karena saya memang punya 2 sepeda Pak Pendeta, 1 buat suami saya, 1 buat saya. Kalau 1 saya kasih ke gereja, ya Bapak ya, terus saya pakai apa? Iya, itu saya atau Bapak Ibu. Itu gambaran kita Bapak Ibu ya. Kita itu gampang ngomong ambil Tuhan kalau memang barangnya enggak.
Bapak Ibu mau sepeda 2. Kita percaya ya, seperti Tuhan itu memberkati Abraham. Bahkan sepeda pun, apa yang paling kecil dalam kehidupan Bapak Ibu yang Bapak Ibu genggam, di tas saya itu ada barang paling kecil, Bapak Ibu, tusuk gigi. Saya pasti bawa tusuk gigi nih, karena gigi saya ini sering nyelimpet. Saya bawa tusuk gigi, saya percaya tusuk gigi pun itu berkatnya Tuhan. Jadi ketika pernah satu kali tusuk giginya tinggal 1, mertua saya minta, Bapak Ibu, saya kasih. Enggak ya, ini cuma bercanda. Semua yang melekat dalam hidup Bapak Ibu, meskipun yang paling kecil Bapak Ibu, itu semua adalah berkat daripada Tuhan. Bagaimana kita memandang harta itu, memang tidak mewakili secara keseluruhan, tapi kita bisa dinilai bagaimana besarnya kasih kita kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa baca nanti ya, bagaimana Tuhan itu ngomong apa? Kamu tidak bisa mengabdi kepada 2 Tuhan. Kenapa Yesus pada waktu itu tidak mengompar dirinya dengan si iblis, dengan si setan, tapi Tuhan mengompar dirinya dengan apa, Ibu? Dalam tanda kutip, mamon. Karena Bapak Ibu, satu kali kalau Bapak Ibu dalam keadaan yang tadi saya cerita, besok kontrakan habis, kosnya habis, harus bayar, tapi di saat bersamaan beras habis, sayur habis, kulkas kosong, token listrik mau habis, Bapak Ibu ya, habis. Terus tiba-tiba ada orang datang, sembahan iblis. Ayo, sembahan iblis, nanti semua beres. Percayalah Bapak Ibu, Bapak Ibu sebagai orang Kristen tidak akan pernah berlutut dan menyembah iblis. Setuju ya Bapak Ibu ya? Tapi kalau saat itu pernah gini, ini ada uang 5 miliar, ada uang 5 miliar, ayo ikut aku ya, convert ke agama lain. Bapak Ibu, hatinya Bapak Ibu bisa goyang ya. Ayo periksa diri sendiri ya Bapak Ibu ya. Saya nggak sedang menghakimi, tapi coba dalam keadaan seperti itu Bapak Ibu dipaksa untuk menyembah setan, tidak akan menyembah, percayalah. Tapi ada uang 5 miliar di depannya Bapak Ibu, goyang Bapak Ibu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus ngomong apa? Kepada mamon. Saya tidak ngomong mamon lebih dahsyat daripada iblis ya, tapi ini firman Tuhan yang nulis. Tapi faktanya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dihadapkan pada 2 pilihan, menyembah setan atau menyembah uang, lebih gampang Bapak Ibu untuk jatuh ke mamon, berkat. Iya Bapak Ibu ya. Ya, saya dari dulu Bapak Ibu, semua termasuk mamon, uang ini dari Tuhan Bapak Ibu. Uang itu netral Bapak Ibu ya. Tuhan tidak melarang kita kaya, benar Bapak Ibu ya. Ayatnya apa Bapak Ibu? Jangan kumpulkan harta di bumi ya, ngengat dan karat merusaknya. Kumpulkan bagimu harta di surga. Terjemahan lainnya Bapak Ibu, di ayat yang atasnya itu ada kata bagimu Bapak, cuma di LAI dihilangkan. Jangan kumpulkan bagimu, bagi dirimu sendiri. Di bahasa Inggrisnya for yourself. Itu ada di ayat yang situ. Di bawahnya juga ada for yourself. Maksudnya jangan mengumpulkan harta di bumi bagi dirimu sendiri. Bicara tentang apa Bu? Ketamakan. Yang dilarang bukan dilarang kaya, bukan baru. Dilarang tamak, dilarang medit. Kaya silakan Bapak Ibu. Semua gedung gereja bukan dibangun dengan haleluya shalom puji Tuhan, tidak Bapak Ibu. Semua gedung gereja itu dibangun dengan duit. Amin Bapak Ibu. Ada yang bisa bangun, pendeta yang paling hebat, paling sakti di dunia membangun gereja dengan doa puasa 40 hari 40. Tidak ada Bapak Ibu. Semua dengan duit. Dan duit itu pasti bukan dikirim Tuhan jatuh dari langit. Tuhan gerakan orang-orang yang punya hati, yang tidak pernah dilarang untuk kaya, tapi dia tahu bukan dikumpulkan untuk dirinya sendiri. Amin. Maka ada gedung gereja, mau kecil, sedang, mega church sekalipun, itu dibangun dari orang-orang yang diizinkan Tuhan untuk mengumpulkan harta di bumi, tapi bukan untuk dirinya sendiri. Amin Bapak Ibu ya. Apa itu? Keselamatan, damai sejahtera, sukacita. Yang saya bahas cuma 4 ya Bapak Ibu. Materi. Tuhan, kita percaya semua itu daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Kalau kita cari damai sejahtera yang dari, bukan di luar Tuhan, yang dunia tawarkan, tidak malah kita damai, yang ada malah kita apa? Insecure, burnout. Wah, itu perkataan anak muda. Anak-anak saya sudah mulai ngomong kayak gitu, saya mulai ngerti. Oh, burnout itu apa? Insecure itu apa? Kita malah nggak ada damai pada akhirnya. Kita malah hidup dalam ketakutan.
Kita cari sukacita di luar. Sifatnya sementara semua, Bapak. Ya, tahu apa itu dugem? Apa artinya dugem, Bapak? Ada yang ngomong duduk gembira, ada yang ngomong dunia gemerlap, ya Bapak ya. Orang kalau stres, orang dunia kalau stres, mereka ngapain Bapak? Dugem. Stres karena apa? Nggak punya duit, mereka dugem. Ketika dugem bayar pakai apa? Gesek Bapak Ibu, kredit, pakai kartu kredit ya baru pulang dari dugem. Sukacitanya ada mintas jadian Bapak Ibu. Itu sukacita yang dunia tawarkan. Tapi di dalam Tuhan kan tidak gitu. Juga ada Bapak Ibu materi. Kalau orang dunia diberikan materi banyak, amsal ngomong Ibu, ada yang menebar harta tapi tidak berkekurangan. Tapi ada yang menyimpan terus, tapi apa? Selalu berkekurangan. Bagaimana orang dunia dan orang Kristen memandang harta itu harusnya jadi berbeda. Apa yang dia terima dari Tuhan, dia harus jadikan itu saluran berkat, ditebarkan. Dan firman Tuhan ngomong berjanji apa? Tidak akan berkekurangan. Tapi dunia memandang harta, ya dong. Makanya kita dari kecil, Bapak Ibu, dari kecil kita diberikan pemahaman apa? Hemat, tangkal, kaya. Dan akhirnya orang dunia menyimpulkan, memberikan definisi hemat itu sama dengan medit. Ya. Makanya memang di luar sana ada dua model orang kaya, Bapak Ibu. Saya kenal beberapa orang yang kaya, ya Bapak Ibu ya. Ada yang benar-benar kaya, itu karena memang medit. Punya kenal Bapak Ibu? Karena hidupnya super irit, super medit, semakin kaya. Ada kok di dunia, ya. Kaya dalam pandangan dirinya sendiri. Tapi ketika orang waras memandang dia, sebenarnya dia tidak kaya. Kenapa? Karena dia merasa kurang terus. Kita memandang dia sebenarnya kasihan Bapak Ibu. Duitnya udah banyak tapi dia merasa kurang. Tapi Bapak Ibu juga punya lihat orang yang hidupnya itu selalu menabur, memberi, sangat generous, tapi semakin kaya. Pernah lihat juga Bapak? Kadang kita salah milih. Kita cenderung suka yang pelit. Enggak ya, saya enggak sedang menghakimi. Jadi saya dari dulu Bapak Ibu semua dipanggil dengan anugerah Tuhan. Bapak Ibu dianugerahi. Yang terutama dan paling utama adalah anugerah keselamatan. Ya Bapak Ibu, yang terutama dan paling utama Bapak Ibu, anugerah keselamatan. Ini yang paling penting. Yang kedua Bapak Ibu, kita diberkati untuk menjadi berkat. Ya. Dan engkau akan menjadi berkat. Sekali lagi Bapak Ibu, kata berkat yang saya definisikan menurut dua ayat ini Bapak Ibu ya. Saya akan bacakan sekali lagi supaya nyambung dengan poin yang kedua. Ketika kita dipanggil diberkati, nah, yang poin yang kedua diberkati untuk menjadi berkat. Definisi berkatnya seperti ini. Berkat adalah segala sesuatu yang berasal dari Allah dan membawa kita hidup dalam relasi dengan Tuhan. Untuk apa? Untuk menjalankan kehendaknya. Ya, nah saya mau garis bawahi untuk menjalankan kehendaknya. Lah kehendak Tuhan apa Bapak Ibu? Engkau menjadi berkat. Amin Bapak Ibu ya. Bukan karena Bapak Ibu layak Bapak Ibu diselamatkan, tidak. Bapak Ibu diselamatkan karena anugerah. Dan ketika Bapak Ibu menerima berkat keselamatan itu harus membawa kita hidup semakin hari semakin punya kedekatan, relasi dengan Tuhan. Dan ketika Ibu punya relasi dengan Tuhan, Bapak Ibu sadar bahwa ada sesuatu yang harus Bapak Ibu jalankan. Keselamatan itu harus kita bagikan untuk jadi berkat buat banyak orang. Amin Bapak Ibu ya. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu diselamatkan kan bukan berhenti kepada diri Bapak Ibu sendiri. Kalau seseorang diselamatkan, berhenti karya keselamatan Tuhan itu berhenti dalam hidupnya. Hari ini kita nggak jadi orang Kristen Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Saya jadi orang Kristen, kebetulan saja orang tua saya Kristen. Tapi saya percaya entah orang tua saya atau kakek saya itu pasti, ya kan, ada orang yang menceritakan tentang Kristus kepadanya. Dan itu turun ke saya. Orang tua saya dengan sangat sadar mendorong saya, ayo ikut sekolah minggu. Ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu jadi orang tua seperti itu dong? Enggak. Bapak Ibu hari Minggu ke gereja, anaknya di rumah ditinggal lihat kartun aja enak, gak usah ikut di sekolah minggu nanti ribut tukaran sama teman. Enggak kan Bapak Ibu ya? Kita dorong. Kenapa? Karena kita sadar kita sudah menerima anugerah keselamatan. Kita ingin orang yang terdekat dalam hidup kita, terutama pasangan, anak, saudara, bahkan orang yang Bapak Ibu kenal,
itu juga menerima anugerah keselamatan. Bapak Ibu sudah terima berkatnya, maka Bapak Ibu harus jadi berkat. Keselamatan sudah Bapak Ibu terima, keselamatan itu harus Bapak Ibu bagikan. Terutama firman Tuhan ngomong apa Bapak Ibu? Bapak Ibu terima itu cuma-cuma. Amin Bapak Ibu ya. Keselamatan Bapak Ibu terima cuma-cuma, maka bagikan itu cuma-cuma. Jangan pernah merasa kok abot ya, nanti keluar ongkos, nanti capek, nanti uangku habis. Bapak Ibu terima itu cuma-cuma, ayo bagikan itu juga cuma-cuma. Amin Bapak Ibu. Demikian juga damai sejahtera. Harusnya Bapak Ibu damai sejahtera, sukacita. Harusnya Bapak Ibu jadi orang Kristen, orang itu harus melihat perbedaan hidup dalam kehidupan kita. Kalau orang di luar sana melihat antara orang percaya dan tidak orang percaya, antara orang percaya dan tidak percaya, hidupnya podo ae. Bagaimana kita bisa bercerita tentang damai sejahteranya Tuhan? Amin Bapak Ibu. Bagaimana orang itu harus melihat setiap orang hidup di dunia ini pasti ada masalah, tapi orang Kristen harus berbeda. Ketika ada masalah, ada damai sejahtera, ada sukacita. Ya Bapak Ibu ya, ini orang kok aneh sih, masalahnya gak selesai-selesai, tapi kok dia tetap bisa sukacita, tetap bisa ngomong mengucap syukur, tetap bisa ngomong apa? Tuhan Yesus baik. Gak hidupnya mengumpat, ya kan? Gak hidupnya cari jalan pintas, gak hidupnya malah menyalahkan orang lain. Kalau seperti itu, kita tidak ada bedanya dengan orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Bapak Ibu sudah terima damai sejahtera Tuhan. Harusnya kehidupan kita yang penuh damai sejahtera itu bisa kita tularkan terutama buat orang yang belum kenal Tuhan. Maka jadi orang Kristen itu dalam tanda kutip tidak gampang. Amin Bapak Ibu. Hidup kita harus berbeda dengan orang lain. Oleh sebab itu Tuhan Yesus itu memberikan perumpamaan kita. Kita ini bagi apa Bapak Ibu? Garam dan terang. Meskipun terangnya kecil, tapi ketika ada di tempat yang sangat gelap, harusnya itu menjadi dampak. Demikian juga harusnya kehidupan orang Kristen. Amin Bapak Ibu. Ya. Nah, demikian juga dengan hal materi. Amin Bapak Ibu ya. Saya tadi ngomong tidak ada segala sesuatu yang ada di tempat ibadah ini. Ya, saya pernah cerita, nggak mungkin dong kursi yang jebol ditumpangin tangan sama Pak Gembala dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus jadi baru. Enggak Bapak Ibu. Bapak Ibu bayar listrik, ngomong ke penagihan ya kan enggak dibayar, percaya listrik itu paling disiplin ya, bukan kejam, disiplin. Hari ini enggak bayar, telat 2-3 hari, 2 hari dikirimi surat. Karena saya pernah lupa bayar Bapak Ibu ya. Dikirimi surat peringatan untuk diputus. Dan itu enggak lama Bapak Ibu. Besok atau besok lusa pasti ada petugas PLN mutus. Dan ketika petugas PLN-nya mutus, kita berdoa dalam nama Yesus lunas Pak. Gitu dah Bapak Ibu. Enggak Bapak Ibu. Semua pakai duit. Saya enggak dipesenin Pak Gembala ngomong duit ya Bapak Ibu. Cuman saya akan lebih bicara masalah uang. Sebab apa? Paling kelihatan. Ukuran yang paling jelas berapa besar kita mengasihi Tuhan, itu adalah berapa besar kita berani memberi. Ya Bapak Ibu ya. Kalau orang nggak punya duit, maaf ya Bapak Ibu ya, kalau orang nggak punya duit, ketika ada sebuah acara di gereja, paling gampang, ayo bantu. Wah, yang nggak punya, maaf saya nggak menghakimi ya, yang nggak punya duit itu paling ringan tangan. Tapi akan jadi sebuah ujian ketika Bapak Ibu punya duit. Ya, yang tadi ringan tangan, tiba-tiba diberkati Tuhan dengan materi yang banyak. Terus ada pendeta ngomong, ayo berbagi yuk. Kursi gereja udah banyak yang patah. Yang tadi tidak punya duit, ringan tangan, tiba-tiba diberkati Tuhan dengan duit banyak. Itu bisa orang Surabaya ngomong bidek. Apa itu? Saya kan orang Surabaya jadi seneng bahasa gitu ya. Menenghai. Padahal ketika ayo bantu, besok kita akan persiapan untuk Natal. Wah, seneng kan? Kenapa? Karena belum mengeluarkan yang namanya mamon. Ya Bapak Ibu ya. Mamon ini kan yang dibuat Tuhan tadi di Matius 6 atau 7 ya Bapak Ibu ya. Ini sebagai compare loh. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, satu kepada U dan satu kepada mamon. Kita akan diuji memang di mamon ini Bapak Ibu. Keluar tenaga itu enak Bapak Ibu, gampang Bapak Ibu. Ya, orang punya duit nggak punya duit, kalau suruh bang, ayo sama-sama yuk kita dekor. Punya duit nggak punya duit bisa sama-sama semangatnya dekor Bapak Ibu. Benar ya Bapak Ibu ya. Ya, di gereja-gereja entah itu gereja besar, gereja kecil. Kalau dekor yang punya duit nggak punya duit kadang ikut loh.
saya lihat sama-sama bisa ikut, benar ya? Ya, yang pernah bergereja di tempat lain ya. Ayo nyumbang ini, menengahi Bapak Ibu. Ya, tapi sadari Bapak Ibu, hari ini seluruh berkat itu harusnya dari Tuhan, dan itu dijalankan untuk jadi berkat. Amin Bapak Ibu. Melalui berkat materi itu, Bapak Ibu orang yang membagikan, menyebarkan ya pekabaran Injil sampai masuk ke Indonesia pada zaman itu didanai oleh kerajaan Bapak Ibu. Enggak tiba-tiba para misionaris itu katanya cuma numpang. Enggak Bapak Ibu, itu didanai. Sampai pada akhirnya hari ini kita menerima Kristus, kabar tentang Kristus. Amin Bapak Ibu. Amin. Alkitab pertama ya Gutenberg itu nyetak Alkitab, ya kan? Ada waktu saya kulik ada dua motivasi Gutenberg. Menurut orang-orang pada zaman itu ada dua motivasi Gutenberg waktu menciptakan mesin cetak. Buku apa yang dia cetak secara massal pertama kalinya? Alkitab Gutenberg. Ya. Nah, dua perdebatan. Satu ngomong itu karena alasan ekonomi. Gutenberg tahu bahwa Alkitab kalau dibukukan pasti laku dijual. Tapi itu dipatahkan sebab ekonomi pada waktu itu belum terlalu makmur. Jadi itu bukan sebuah alasan yang mungkin tepat. Karena Gutenberg punya latar belakang Kristen yang taat. Jadi ada kemungkinan Gutenberg ketika dia menciptakan mesin cetak, dia memutuskan untuk mencetak Alkitab Gutenberg. Kenapa? Supaya Alkitab ini yang selama ini, ya kan, sangat susah ditulis, sangat susah diproduksi secara massal, bisa diproduksi secara massal dan dapat bisa dipelajari, diterima orang-orang lebih banyak lagi. Dan itu Bapak Ibu, Gutenberg itu sampai harus minjem uang untuk membiayai penemuannya, yaitu mesin cetak Gutenberg. Ada Bapak Ibu, sampai harus minjem dananya. Kalau tidak ada Alkitab pertama yang pertama Gutenberg. Alkitab cetak pertama Bapak Ibu. Cetak ya Bapak Ibu, bukan ditulis tangan. Sebelum itu Alkitab itu ditulis tangan Bapak Ibu. Setelah Gutenberg membelani pinjam sana pinjam sini untuk mendanai penemuannya, terciptalah Alkitab. Kalau tidak ada Alkitab Bapak Ibu, tidak ada Alkitab cetak. Semua ditulis tangan, dan hari ini kita tidak akan pernah bisa menikmati Alkitab itu. Ada dana yang dikeluarkan, ada tenaga yang dikeluarkan. Mungkin juga Gutenberg bisa dibodoh-bodohin orang. Bodoh kamu ngapain nyitain Alkitab, mesin kamu ciptain susah payah, yang kamu cetak Alkitab. Bapak Ibu, mungkin dalam hari ini ketika Bapak Ibu sudah terima berkat dan Bapak Ibu memutuskan untuk hidup kita jadi berkat, ya, banyak tantangan loh Bapak Ibu. Mungkin waktu itu ketika Abraham keluar dari tanah Ur Kasdim, ya kan banyak penafsiran bahwa Abraham ini adalah keluarga yang cukup mapan ketika dia keluar dari tanah Ur Kasdim. Mungkin kerabatnya, ya kan, sahabat-sahabatnya, ketika dia memutuskan keluar, kan ditanya, Bram, mau kemana? Gak tahu, pokoknya aku mau pergi. Ngapain? Aku disuruh Tuhan. Kemana? Gak tahu. Pasti dibodoh-bodohin, digendeng-gendengin. Kamu itu pergi tapi gak tahu harus kemana. Padahal di sini kamu sudah mapan. Tanah Ur pada waktu itu adalah kota yang cukup makmur. Dia ke tempat di mana yang dia tidak pernah tahu kemana harus melangkah. Tapi ketika dia tahu menerima panggilan itu adalah berkat daripada Tuhan, dia tetap melaksanakan. Demikian Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu sudah terima berkat Tuhan itu. Amin Bapak Ibu. Amin. Semua sudah terima berkat Tuhan. Amin. Materi itu tidak diukur dari berapa banyak atau berapa sedikit. Ya. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menilai saya cuma bisa kasih segini, Bapak Ibu Alkitab tidak pernah menuliskan harus jumlah sekian. Amin Bapak Ibu. Tapi seberapa kebesaran hati kita ketika kita berani memberi, itu berarti, ya kan, melambangkan betapa kita ini tahu bahwa kita sudah menerima panggilan Tuhan, kita sudah diberkati Tuhan, dan sudah sewajarnya kita hidup menjadi berkat. Bukan cuma secara materi, dalam hal-hal lain, memberitakan keselamatan yang sudah Tuhan beri. Amin Bapak Ibu. Amen. Dengan hidup penuh damai sejahtera dan sukacita, orang lain boleh melihat ada Kristus hidup dalam setiap pergumulan masalah orang Kristen, dan bahkan dalam materi yang sudah Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Kita hari ini mau tetap jadi berkat. Amin Bapak Ibu. Saya tutup Bapak Ibu dengan
Ayat yang ketiga mungkin boleh ditampilkan. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin Bapak Ibu ya. Semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini salah satu Bapak Ibu nubuatan mesianik ya Bapak Ibu ya. Di mana di sini Allah berjanji kepada Abraham melalui Abraham yang sudah diberkati, keturunannya melalui keturunannya semua bangsa-bangsa, semua termasuk kita akan mendapatkan berkat, yang terutama berkat keselamatan. Karena melalui keturunan Abraham, di situ ada Ishak, Yakub, ya kan? Yakub mempunyai 12 anak, di situ ada Yehuda, dan melalui Yehuda garis keturunannya akhirnya melahirkan Yesus Kristus Tuhan. Dan melalui Yesus Kristus Tuhan, ya kan, menjadi jembatan buat kita menerima berkat yang sudah Allah berikan melalui Abraham, dan berkat itu menjadi berkat kita hari ini. Amin Bapak Ibu. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan tutup dengan doa itu. Kita semua mau jadi berkat pada siang hari ini. Matius 10 ayat 8 berkata seperti ini Bapak Ibu. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Keselamatan yang Bapak Ibu terima itu adalah anugerah. Sebenarnya kita nggak layak, tapi kita terima semuanya free dari Tuhan, karena kita nggak mampu lagi membayarnya. Tuhan berikan cuma-cuma. Maka Bapak Ibu, kita semua dipanggil Tuhan untuk mengabarkan kabar keselamatan yang sudah kita terima, supaya setiap orang yang belum menerima keselamatan itu boleh menerima keselamatan. Demikian juga Bapak Ibu, ada damai sejahtera yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Biarlah orang luar lihat yang mereka nggak pernah menerima damai sejahtera Tuhan, mereka hidup dalam damai sejahtera dunia, mereka melihat perbedaan dari kehidupan orang Kristen. Ada damai sejahtera Tuhan yang memampukan setiap orang Kristen tetap bisa bertahan dalam kesulitan, dalam tekanan, ujian, masalah, cobaan. Ketika orang Kristen melihat berkat, materi, uang, jabatan, kekayaan, bukan sebagai sebuah pencapaian final dalam kehidupan mereka, tapi adalah sebuah titipan yang Tuhan berikan untuk dapat disalurkan, supaya ketika orang Kristen yang diberkati secara materi menyalurkan berkatnya, mereka boleh melihat ada Yesus hidup, seperti Yesus memberikan hidupnya kepada kita semua. Demikian juga orang Kristen seharusnya bisa memberikan cuma sekedar dalam tanda kutip materi, supaya orang melihat ada Yesus hidup dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Biarlah setiap kami menyadari ada anugerah Tuhan yang memanggil setiap kami dari kehidupan kami yang penuh dengan keberdosaan kepada kehidupan yang penuh dengan anugerah. Ini adalah berkat Tuhan yang luar biasa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang siang hari ini sudah kami terima, kami disadarkan untuk kami boleh hidup menjadi saluran berkat-Mu. Melalui kehidupan kami yang beranugerah karena Kristus, orang lain boleh melihat ada keselamatan Kristus yang memampukan kami, ada damai sejahtera Kristus yang memampukan kami, ada berkat Tuhan yang mana melalui kehidupan kami setiap orang melihat ada Yesus hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan kami, melanjutkan setiap benih firman yang sudah ditaburkan untuk menjadi perilaku dalam kehidupan kami, perkataan dalam kehidupan kami, pemikiran kami, semuanya dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Dan setiap orang yang melihat setiap kehidupan kami, mereka boleh melihat Kristus hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin.